Ya, shalom. Tetap semangat. Mari buka bersama saya Yosua pasal yang pertama. Kita akan baca ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saya mengundang Bapak Ibu, kita baca bersama-sama dengan suara kuat sampai telinga saudara mendengar apa yang saudara katakan. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berapa banyak saudara imannya rindu ditambah-tambahkan? Ya, kita baca dengan kuat. 2, 3. Kuatkanlah rasa dirimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang menjanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang Untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan. Ayo lebih semangat, lebih kuat. Hanya Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau buka memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kejut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara, ada 2 level hati yang harus dicapai untuk kita, saudara dan saya, merebut Kanaan. Saudara, Tuhan sudah menjanjikan tanah Kanaan, tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Tanah ini dikatakan tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang limpah, tanah yang subur, luar biasa. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidupmu? Amin. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, kata Tuhan, firman Tuhan berkata, aku tahu rancanganku mengenai kamu, kata Tuhan. Yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah, hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah saudara, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang cerah, masa depan yang baik, masa depan yang gilang gemilang buat Bapak Ibu Saudara. Dan sesungguhnya bahwa setiap saudara sudah diberi atau disediakan tanah Kanaan. Yang percaya katakan amin. Ya. Setiap kita sudah diberi tanah Kanaan. Coba perhatikan Yosua 1 ayat yang ketiga dikatakan gini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Baca sama-sama 2, 3. Kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, ini janji Tuhan kepada orang Israel. Kita adalah Israel rohani, amin. Janji ini juga berlaku buat setiap saudara dan saya. Jadi ketika Tuhan katakan bahwa Tuhan sudah sediakan tanah Kanaan, bahwa Tuhan sudah sediakan beri tanah Kanaan buat Bapak Ibu Saudara, itu bukan merujuk kepada tanah Kanaan yang di Israel saja, yang di Timur Tengah. Tetapi Alkitab katakan ini, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu. Artinya dimanapun saudara berada, dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Kalau di Yeremia lebih ekstrim, ya. Dikatakan berdoalah untuk kota di mana aku buang. Tuhan bilang begitu, saudara ya. Jadi kalau saudara dan saya yang bukan asli penduduk Sidoarjo, kalau kemudian tiba-tiba Tuhan tempatkan kita di Sidoarjo, Tuhan tempatkan kita di Jawa Timur, saudara, itu artinya ya Tuhan buang saudara dan saya. Ya. Tuhan taruh, Tuhan tempatkan kita di sini, dan ini yang menjadi tanah Kanaan kita, tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara. Ya,
Jadi tangkap bahwa tanah Kanaan itu bukan bicara secara geografis saja, yaitu di Timur Tengah, tetapi secara rohani adalah ketika Tuhan tempatkan saudara seperti saat ini, di mana saudara ada saat ini, itu adalah tanah Kanaan. Yang mengerti katakan amin. Ya, itu adalah tanah Kanaan. Dan di tanah Kanaan Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Untuk merebut, untuk mendapatkan, untuk mengalami, untuk merasakan tanah Kanaan, tanah perjanjian, maka dibutuhkan dua level hati yang harus saudara dan saya capai. Yang pertama adalah strong heart. Saudara dan saya harus memiliki hati yang kuat. Yang mengerti katakan amin. Kita harus memiliki hati yang kuat. Kenapa Bapak Ibu Saudara perlu saya sampaikan? Karena hati manusia itu gampang dipengaruhi. Ya. Hati manusia itu gampang dipengaruhi dengan situasi, kondisi, dengan keadaan sekitarnya, dengan keadaan luar kita. Dengan apa yang terjadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, saudara, hati ini gampang dipengaruhi. Ya. Simpel saja Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu melihat satu berita, kejadian saudara, maka saya percaya. Kalau saudara fokus, saudara perhatikan, saudara lihat berita itu, dengar berita itu dengan antusias, dengan sungguh-sungguh, maka hati ini gampang terpengaruh. Kalau beritanya sedih, saya tanya, hati saudara ikut sedih enggak? Halo? Ikut sedih. Kalau saudara melihat sesuatu yang lucu, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, hati saudara ikut senang enggak? Ikut senang, ikut bergembira. Ya. Saudara lihat komedian, saudara lihat lawak, hati kita ikut senang, ikut tertawa. Ya, kita bisa tertawa, kita bisa ikut bersuka cita. Kalau saudara melihat satu tayangan, sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang horor, hati kita juga ikut takut, saudara. Apalagi kalau kita dengar, kita lihat, kita saksikan berita-berita yang susah ya, berita kesulitan hidup, tekanan hidup, ya, sakit penyakit, saudara. Wah, ini khawatir, ini ada, saudara ya. Kita perasaan takut, kita perasaan khawatir, kita hati manusia itu gampang dipengaruhi. Makanya kalau saudara baca tadi ayat 6 sampai ayat yang ke-9, saudara akan temukan berulang kali ayat firman ini berkata gini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di Amsal berkata gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati punya peranan penting dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang setuju kata amin. Ya. Punya peranan penting, makanya Alkitab katakan jagalah hatimu. Ya. Kalau hati saudara dan saya ini gampang terombang ambing, kita tidak memiliki hati yang kuat, strong heart, saudara. Wah, dalam hidup ini susah, saudara. Ya. Kita tidak akan pernah mencapai tujuan, karena gampang berubah-berubah, saudara. Bilangan pasal yang ke-13, coba kita lihat sebentar. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33 dikatakan, ini cerita tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat tanah perjanjian. Nah, setelah beberapa saat 12 pengintai ini kembali. 10 orang memberi laporan seperti ini. Bilangan 13 ayat 32. Ayo kita baca dengan suara kuat supaya saudara mendengar ya. 2, 3. Juga dengan berkata apa? Negeri yang kami lalui untuk dicintai. Amin. 33 juga. Di sana orang-orang raksasa, orang enak,
demikian juga terhadap kami. Lihat saudara, Tuhan sudah berfirman kepada bangsa Israel bahwa mereka akan diberi satu tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan susu madu yang berlimpah, hasil panennya luar biasa, buah-buahannya luar biasa. Berapa banyak saudara percaya janji Tuhan, iya dan amin. Tuhan berjanji, dia pasti akan menggenapi. Ya. Di surat Petrus berkata gini, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya, dia pasti tepat. Nah yang sering kali membuat delay, ya sering kita merasa gini, loh kok mana sih janji Tuhan kok dari ditepati atau lama, kapan? Yang membuat delay adalah karena hati kita yang gampang berubah-ubah. 10 pengintai katakan gini, benar memang itu negeri memang luar biasa suburnya dan sebagainya. Tetapi ya, mereka melihat saudara, melihat penduduknya orang enak ini raksasa, tinggi besar. Dan dia membandingkan dengan keberadaan mereka seperti belalang. Takut saudara. Melihat orang-orang enak seperti itu. Tapi 2 orang Yosua dan Kaleb, kalau saudara baca terus dikatakan ini, enggak. Memang benar penduduknya raksasa. Orang enak ini luar biasa. Yosua dan Kaleb menguatkan hatinya. Mereka punya hati yang kuat, sekalipun melihat dengan mata jasmani. Kenyataan fakta seperti itu saudara. Tapi mereka menguatkan hatinya, enggak. Kita masuk dan kita pasti bisa mengalahkan. Saudara ingat tentang kisah Daud. Bagaimana suatu hari Daud berperang, ketika kembali ke kota Siklag, Daud melihat kota Siklag itu sudah terbakar, habis musnah. Semua rakyatnya, istri dan anak-anak semua ditawan oleh orang Amalek. Dan melihat situasi ini, wah seluruh rakyat bersedih hati termasuk Daud. Di 1 Samuel 30 kalau nggak salah. Sampai dikatakan Daud nggak bisa nangis lagi. Karena begitu sedih, begitu depresi mungkin kalau zaman sekarang. Saudara. Nggak bisa nangis lagi saudara. Lebih-lebih ketika seluruh rakyat mau melempari Daud dengan batu. Nah apa yang Daud lakukan Bapak Ibu? Dibaca di rumah di 1 Samuel 30 dikatakan Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Nah hari-hari ini saya mau dorong Bapak Ibu Saudara. Memang hari-hari ini adalah Alkitab katakan sendiri bahwa masa-masa terakhir adalah hari-hari terakhir adalah masa-masa yang sukar. Dan saya perlu beritahu bukan hanya saudara yang mengalami masa-masa sukar ini. Semua ya, semua warga, semua penduduk dunia mengalami masa-masa sukar. Entah itu dalam hal bisnis, entah itu dalam pekerjaan, usaha, ya, rumah tangga, ya, kehidupan apapun, saudara. Semua terdampak, semua mengalami. Tapi justru Alkitab katakan ini, janji Tuhan itu ya dan amin. Tanah Kanaan itu tetap disediakan buat kita yang percaya. Tugas kita adalah menguatkan hati kita. Ya, kita harus punya strong heart, kita harus punya hati yang kuat. Itu yang akan membawa kita mencapai, mendapatkan janji-janji Tuhan. Setelah baca di surat-surat pengembalaan Paulus, saudara. Paulus selalu mengingatkan jemaatnya untuk jangan goyah. Ya, jangan goyah dengan rupa-rupa pengajaran, jangan goyah dengan berita sana sini. Itu semua merujuk kepada saudara dan saya diminta untuk memiliki strong heart, hati yang kuat.
Tantangan yang dihadapin Yosua tidak ringan. Memimpin bangsa Israel. Nah, akibat dari bangsa Israel yang tidak menguatkan hati karena melihat orang-orang enak, penduduk Kanaan ini raksasa. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ya, angkatan ini tidak masuk semua ke tanah perjanjian, saudara. Hanya Yosua, Kaleb, dan semua yang lahir di padang gurun. Jadi angkatan bangsa Israel yang dari Mesir, kecuali Yosua dan Kaleb, semua tidak masuk. Kenapa? Akibat dari mereka tidak memiliki hati yang kuat, saudara. Tidak masuk. Saya berdoa di masa-masa yang sukar ini, saudara dan saya menguatkan hati. Tetap punya hati yang kuat. Amin. Apapun persoalannya. Yosua, coba saudara, kita lihat Yosua 24. Di detik terakhir kehidupan dari Yosua, ini sesuatu yang luar biasa. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Ayo kita baca sama-sama dengan kuat. 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Baca sama-sama 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, hati yang seperti inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kesukaran boleh terjadi di depan saudara. Bahkan mungkin saudara hari-hari ini sedang alami. Satu hal, kita belajar seperti Yosua. Tapi aku dimulai dari diri sendiri, saudara. Ya, ada banyak orang minta perubahan, tetapi dirinya tidak mau berubah. Susah, saudara. Kita minta suami berubah, kita minta istri berubah, kita minta anak-anak berubah. Tapi kita pribadi tidak mau berubah. Yosua memberi contoh teladan yang baik. Dia bilang sama bangsa Israel, sama tua-tua Israel, tetapi aku dimulai dari diri sendiri. Akan beribadah, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau mau melakukan segala sesuatu, saudara harus yakin dengan hati saudara sendiri. Kalau saudara yakin, saudara menguatkan hati saudara sendiri, saya percaya cepat lambat janji Tuhan pasti akan dipenuhi. Saya bisa melayani sampai hari ini. Ini bukan kesombongan, saudara. Tapi saya mau share, saya mau saksi. Dimulai karena saya menguatkan hati saya, saudara. Saya ngambil keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu bukan karena karir saya mandek, saya nggak ada masa depan, enggak, saudara. Justru saya ada di puncak. Saya bilang di puncak karena di atas saya owner, di atas saya bos. Saya dikasih kepercayaan sama perusahaan, atas nama perusahaan, atas nama saya, rekening bank perusahaan atas nama saya. Tapi karena dorongan hati untuk melayani, saya lepaskan, saya putuskan berhenti. Itu satu tantangan pergumulan anak 3 tahun 2000, saudara. Nah, istri saya pada saat itu kaget dan belum bisa terima. Itu cukup sulit buat saya, saudara. Tapi saya menguatkan hati saya. Saya cuma punya satu pandangan yang sederhana begini. Saya kerja sama bos dunia,
dipelihara. Apalagi kalau saya kerja kepada bos di atas segala bos. Pencipta langit, bumi dan segala isinya. Punya mula semuanya, punya Tuhan semuanya. Saya cuma pegang itu aja. Saya kerja di bos dunia dipelihara, apalagi saya kerja di atas bos. Pasti dipelihara. Saya menguatkan hati. Dan puji Tuhan. Ya. Istri bisa memahami, bisa menerima, anak-anak bisa menerima, dan jemaat juga bisa menerima saya. Itu yang membuat saya bisa hari ini ada dan melayani. Yang kedua, saudara, level hati yang kedua yang harus dicapai untuk merebut tanah Kanaan. Yang pertama dikatakan strong heart. Yang kedua adalah big heart, hati yang besar. Hati yang besar bukan ukuran hatinya yang gede. Bukan, saudara. Tapi yang saya mau ingin sampaikan adalah kapasitas hati kita harus diperbesar. Makanya sekali waktu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, harus berapa kali aku mengampuni orang yang bersalah kepada kita?" Ada orang yang bersalah kepada saudara? Ada orang yang gak pernah bersalah kepada saudara? Luar biasa, haleluya saudara. Sampai berapa kali mengampuni? Jawaban Yesus berapa, saudara? Halo? 7 kali 70 kali. 7 kali 77 kali kalau gak salah ya. Pokoknya 7 kali 70 kali 7 lah. Nah, coba dihitung logika atau coba kembalikan pada diri saudara. Ngampuni sekali aja angel. Ya Pak ya saudara. Halo? Yang jujur itu berkenan di hadapan Tuhan saudara. Ngampuni sekali aja kita susah. Tapi Tuhan bilang ini 7 kali 70 kali. Itu artinya apa saudara? Kapasitas itu harus diperbesar. Untuk kita merebut tanah Kanaan, untuk kita mencapai tanah Kanaan, untuk kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, maka kapasitas hati kita ini harus diperbesar. Ada satu ungkapan yang menarik, hati kecil hidup akan menjadi kecil. Tapi kalau saudara hatinya besar, hidup jadi besar. Dalam pengajaran online saya pernah mengajar kepada Bapak Ibu Saudara, memiliki jiwa yang kaya. Jiwa yang kaya itu enggak harus saudara dan saya kaya lebih dulu secara jasmani. Enggak. Bisa jadi hidup kita pas-pasan. Tapi kalau saudara punya jiwa yang kaya, sekalipun hidup pas-pasan saudara, kita ini tetap bersuka cita, kita ini tetap bisa bersyukur, kita ini tetap bisa memberi perhatian, kita bisa memberi empati kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu jiwa yang kaya. Kalau jiwa miskin apa saudara? Bisa jadi orang itu kaya, bisa jadi orang itu melimpah. Tapi kalau jiwanya miskin yang dipikirkan hanya untuk diri sendiri. Yang dipikirkan untung rugi hanya untuk diri sendiri. Dia akan tidak bisa berbagi, dia nggak bisa memberi empati, dia tidak bisa memberi sesuatu dalam kehidupannya untuk sendiri semua. Dan jiwa dalam bahasa aslinya itu bicara hati, bicara kehidupan. Jadi kalau saudara dan saya memiliki hati yang besar, ukuran dari hati yang besar adalah seperti Yesus katakan, ya, ampuni 70 kali 7 kali. Saudara bisa mengampuni seseorang yang bersalah, seseorang yang dekat dengan saudara, seseorang yang pernah melukai, menyakiti. Saudara bisa menerima kekurangan, kelebihan, kelemahan dari seseorang, itu hati yang besar. Tapi kalau saudara tidak mau tahu pokoknya,
Saudara tidak bisa menerima kelemahan seseorang, saudara. Wah, repot, saudara. Jadi dua hal level hati saudara harus capai. Yang pertama, strong heart, kuatkan hati. Hati yang kuat, jangan gampang goyah. Yang kedua, miliki big heart, hati yang besar. Sehingga hidup saudara bisa jadi besar. Bagaimana cara mendapatkan atau kita mencapai level ini? Cuma satu, saudara. Hidupi firman Tuhan. Ya. Kalau saudara baca di Yosua pasal yang pertama. Ya, kita kembali. Yosua pasal yang pertama. Sebelum ayat 6 itu ada ayat-ayat sebelumnya. Nah, perhatikan. Ayat 6 kan Yosua berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Gitu ya. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Dikatakan seperti itu. Ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Berulang kali Yosua katakan. Nah, untuk kita supaya kita punya hati yang kuat, hati yang besar, maka itu satu-satunya cara adalah Yosua 1 ayat 8. Ya, Yosua 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. Yosua 1 ayat yang ke-8. Kita baca 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Satu-satunya cara supaya kita punya strong heart dan big heart adalah hidupi firman Tuhan. Ayat 8 ini luar biasa. Ya. Hanya dengan merenungkan, ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, merenungkan siang dan malam, supaya bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Berapa banyak saudara mau hidupnya berhasil dan beruntung? Tidak ada perkara yang sulit. Tuhan hanya minta gini, perkatakan firman, renungkan firman. Perkatakan firman, renungkan firman. Perkatakan firman, renungkan firman. Loh Pak, gak kerja? Kerja. Kan ada istilah ora et labora, ya. Berdoa sambil bekerja, bekerja sambil berdoa. Nah, ada seperti itu. Tetap kerja. Tapi sebelum engkau melakukan aktivitas, perkatakan firman, renungkan firman. Sebelum kau memulai kegiatan sepanjang hari ini, saudara baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Yesus pernah berkata gini, manusia hidup bukan dari roti saja, betul? Tapi dari apa? Perkataan firman, dari setiap firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 63, nanti baca di rumah. Perkataan-perkataan yang kukatakan, kata Yesus, yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan ini roh dan hidup, saudara. Kalau saudara sering perkataan roh saudara jadi kuat. Ada kehidupan, ada sukacita, ada kekuatan. Coba saudara mulai pagi hari ini, saudara tekad, ya aku baca firman. Ya aku baca firman. Coba saudara. Ya. 1 minggu aja saudara tekunin. Lihat sepanjang minggu ini hal-hal ajaib Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Tuhan akan mudahkan perjalanan hidup saudara. Tuhan akan buat berhasil apa yang saudara kerjakan. Saudara akan mendapat keberuntungan demi keberuntungan yang tidak masuk akal. Coba perhatikan. Kalau saudara ngalami, saudara, jangan kendor, saudara. Terus, karena firman Tuhan ini, ya dan amin.